Kita lanjutkan materi kita. Dalam komunikasi terdapat 3 tahap penting. Tahap pertama disebut encoding, tahap kedua disebut tahap penyampaian, dan tahap ketiga disebut decoding. Apa itu artinya masing-masing? Yuk kita pelajari. Encoding artinya pada fase ini orang yang akan menyampaikan pesan akan memikirkan kata-kata, istilah-istilah, kalimat-kalimat atau gambar apa yang tepat yang mudah dipahami oleh orang yang menerima pesan. Ini disebut encoding. Tahap kedua, tahap penyampaian, yaitu pesan atau istilah yang sudah dipikirkan tadi diwujudkan dalam bentuk kalimat atau gambar. Penyampaiannya bisa secara lisan, bisa tertulis, atau gabungan dari keduanya. Dan yang ketiga adalah decoding. Decoding artinya orang yang menerima pesan akan mencerna dan memahami apa maksud dari yang menyampaikan pesan kepadanya. Nah, kita lanjutkan. Mr. Christian tulis di sini, suatu kontak dapat terjadi tanpa adanya komunikasi. Perhatikan baik-baik. Contoh, orang yang berbicara dalam bahasa Padang kepada orang yang hanya mengerti bahasa Jawa. Nah, dalam kasus tersebut, kontak sosial sudah terjadi karena terjadi pertemuan antara orang Padang dengan orang Jawa. Tetapi di dalamnya tidak ada komunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Padang punya bahasa sendiri dan orang Jawa memiliki bahasa sendiri. Dengan demikian, suatu kontak tanpa adanya komunikasi tidak akan dimaknai atau bermakna apapun, baik oleh si pemberi atau si penerima pesan. Jadi pastikan ketika kita melakukan interaksi sosial, kontak dan komunikasi berjalan harmonis. Ini hanya sekedar tambahan untuk kalian tentang pendekatan interaksionisme simbolik. Nah, pada interaksi sosial, kadang-kadang kita menggunakan simbol-simbol tertentu yang dimaknai juga memiliki makna tertentu oleh orang-orang yang melakukannya. Contoh, ketika kita berperang, kemudian kita mengibarkan bendera putih, itu akhirnya kita menyerah. Atau di sisi lain, bisa jadi warna bendera putih itu artinya melambangkan kesucian. Nah, di sini Herbert Blumer menyatakan bahwa ada 3 pokok pikiran dalam interaksionisme simbolik. Act, yaitu seseorang bertindak terhadap sesuatu atau thing berdasarkan arti sesuatu itu bagi dirinya sendiri. Nah, jadi kamu harus ingat baik-baik di dalam diri kalian. Ketika kita bertindak terhadap sesuatu, itu artinya kita memiliki atau memaknai sesuatu itu. Contoh, tindakan orang Hindu di India terhadap sapi berbeda dengan tindakan orang Islam terhadap sapi. Karena makna sapi berbeda bagi kedua penganut agama tersebut. Di India, sapi adalah binatang suci, dan menurut umat Islam, ya sapi bukan binatang suci dan itu bisa dikorbankan. Nah, kita lanjut pada faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Sebuah interaksi sosial didorong oleh 5 faktor penting: imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Imitasi, apa artinya itu? Yaitu ketika kita meniru sikap atau perbuatan atau tingkah laku atau penampilan orang lain, baik sebagian atau tidak secara keseluruhan. Itu imitasi. Nah, imitasi ini ada yang berdampak positif apabila yang ditirunya adalah hal-hal yang baik. Tetapi imitasi juga bisa mendatangkan negatif apabila yang ditiru adalah hal-hal yang buruk. Contoh,
Imitasi negatif. Seorang siswa meniru penampilan seorang penyanyi terkenal yang rambutnya gondrong, kemudian pakai perhiasan berlebihan, minum minuman keras. Ini adalah contoh imitasi negatif. Sedangkan imitasi positif, yaitu ada seorang pemuda yang melakukan penelitian terhadap penduduk di suatu daerah karena terdorong oleh seorang ilmuwan terkenal. Tindakan ini adalah imitasi positif. Faktor kedua yang mendorong interaksi sosial adalah sugesti. Sugesti artinya kita memberikan pengaruh atau pandangan atau saran kepada orang lain. Akibatnya, orang yang disugesti akan mengikuti saran atau pengaruh yang kita berikan. Nah, biasanya sugesti ini datang dari orang-orang yang punya wibawa, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang ada dalam kelompok besar, ataupun orang-orang yang dewasa, orang-orang dewasa terhadap anak-anak. Nah, contoh sugesti, ketika dokter memberikan saran kepada pasien, kalau kamu mau sembuh, kamu harus minum obat ini ya 3 kali sehari, dan si pasien akan mengikuti sugesti atau saran dari dokter tersebut. Kemudian, iklan yang ditampilkan di media massa tentang hidup sehat, ya, hidup bersih, pakai sabun, ketika cuci tangan, ini juga akan mensugesti kita untuk berperilaku sehat. Itu sugesti. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi artinya kecenderungan atau keinginan seseorang untuk meniru secara keseluruhan. Jadi dalam proses identifikasi ini terjadi imitasi yang mendalam. Karena bukan hanya penampilan luarnya yang ditiru, tetapi juga kepribadian orang tersebut. Ini contoh identifikasi. Seseorang yang berpenampilan atau mengidentifikasikan dirinya sebagai Michael Jackson. Faktor pendorong dari interaksi sosial adalah simpati, di mana kita merasa tertarik pada orang lain. Contoh, ketika kita lihat teman kita jatuh, maka kita akan bilang pada teman kita, ayo bangun, apakah kamu merasa sakit? Nah, itu contoh simpati. Nah, dalam proses simpati, orang akan merasakan seolah-olah dirinya menjadi orang lain. Nah, proses simpati ini lebih banyak terlihat pada hubungan teman sebaya, kehidupan bertetangga, dan hubungan pekerjaan. Nah, ini contoh simpati. Ketika ada teman sedih, ya kita menghiburnya dengan kata-kata kita. Faktor pendorong yang berikutnya adalah empati, yaitu simpati yang mendalam sehingga mempengaruhi emosi seseorang. Contohnya, ketika ibu merasakan kesepian ketika anaknya bersekolah di luar kota, dia selalu rindu sampai menangis hingga jatuh sakit. Itu adalah empati. Baik, demikian pembelajaran kita untuk seri hari ini. Tuhan